2012 hingga 2016. Awal Ria Puspita terjerembab ke dunia ilmu hitam lantaran dirasuki rasa sakit hati kepada orang-orang yang menghina diri serta keluarganya. Gue ngelempar menyan putih itu perempuan muntah. Entah enak, mual, muntah dulu. Kalau muntah berarti gue sasaran tembak gue udah kena. Tobatnya sang dukun santet. Sakit hati menjerumuskan Ria ke dunia hitam. Begitulah kisah masa lalu Ria Puspitasari, mantan praktisi ilmu hitam alias dukun santet. Sebelum memutuskan bertobat, Ria menekuni pekerjaan yang mencelakai orang secara gaib. Orderan melet, teluh, guna-guna, dan santet dilakoni ibu satu anak ini dari tahun 2012 hingga 2016. Awal Ria Puspita terjerembab ke dunia ilmu hitam lantaran dirasuki rasa sakit hati kepada orang-orang yang menghina diri serta keluarganya. Gayung bersambut, Ria yang sejak remaja sudah mempraktekkan ilmu kebal, diajak temannya menemui seorang bapak yang dipanggil Abah. Dengan bimbingan dan pengawasan Abah, Ria menjalani ritual selama 41 hari di sebuah telaga. Gua tuh keluarga dari orang nggak ada, yang sering ditunjuk sama orang, lu orang miskin segala macem. Dapat penghinaan gue dulu. Mereka mandangnya lu pintar doang, nggak punya apa-apa. Jadi lu ada ambisi tuh ya? Wah banget, gue bakal lu lihat nanti lu nunduk sama gue. Oke. Dan itu gue buktiin. Mau nggak ilmu hitam yang ngejurus ke dunia guna-guna, santet, teluh dan lain-lain, mau nggak? Tapi nggak dalam banget kan, ada rasa takut, ngerti nggak awal? Ritualnya itu ya? 41 hari ngerendam diri di telaga, nggak naik-naik tuh? Enggak. Hah? Nggak makan, nggak minum udah. 41 hari nggak makan tuh? Enggak. Minumnya? Batin aja udah. Kita kan ada ajian ya. Sempat menikmati pekerjaan sebagai praktisi ilmu hitam. Sakit hati yang berpadu dengan dendam menyingkirkan rasa takut Ria dari makhluk halus yang ditemuinya saat jalani ritual. Hasilnya, Ria memiliki kekuatan ilmu hitam plus pasukan dari bangsa makhluk halus yang patuh pada perintahnya. Dari awalnya ingin balas dendam kepada orang-orang yang menyakiti diri maupun keluarganya, Ria malah menggunakan ilmu hitam yang dimiliki untuk memperoleh uang dengan cara menjual jasa kesaktiannya. Gua ritual, lu mau diapain nih bapak? Kecelakaan sama dia. Naik motornya ini, gue udah ngeliat duluan. Karena dari lahir gue indigo bang. Wayangin gimana caranya dia hidup bareng dulu, gue satuin jadi dimanapun nanti kesempatan dia berdua gue bikin hancur. Tabrakan. Prosesnya emang harus gitu ya? Emang gitu. Oke. Terus nanti gue punya anak buah satu jin gede, gue tiupin ke dia, muka dia, jadi ruhnya dia gue sisipin ke si ini setan. Dimanapun ada dia lu bikin, di depan mukanya dia tuh kayaknya ada, tiba-tiba ada orang berdiri atau pohon, padahal itu jalanan lowong aja. Berapa banyak orang nih yang akhirnya celaka nih? Ini gue gak demen banget jawab gini. Ratusan lah ada. Maraknya praktisi ilmu hitam pamer kesaktian di dunia maya. Meski zaman telah modern, namun di tengah masyarakat kita masih ada yang memakai kekuatan makhluk gaib untuk menyakiti dan mencelakai orang lain. Tak hanya itu, ada juga kalangan yang memanfaatkan jasa praktisi ilmu hitam untuk berbagai alasan. Sementara di jagat maya, terdapat banyak video yang memperlihatkan aksi praktisi ilmu hitam dalam mempertontonkan kesaktiannya. Astagfirullahaladzim. Ya Allah, hati-hati, banyak batu. Hey. Jangan hati-hati, banyak batu itu. Tobat, Ria beralih menyembuhkan orang yang terkena ilmu hitam. Berbeda dengan para praktisi ilmu hitam yang masih eksis menerapkan kesaktiannya untuk menyakiti dan mencelakai orang lain, mantan dukun santet Ria Puspita kini menerapkan sisa-sisa kesaktiannya untuk membantu mengobati orang-orang yang terkena serangan makhluk gaib yang dikirim praktisi ilmu hitam. Selain itu, Ria juga berpesan kepada para praktisi ilmu hitam agar meninggalkan perbuatan bersekutu dengan makhluk gaib yang jelas-jelas dilarang dalam ajaran agama, agar tidak mengalami seperti yang pernah dia rasakan. Iya, gue lagi kena azab itu, bener-bener gue kena banget. Gue tidur nggak bisa, gue bangun gue takut, api semua, gue disiksa lagi. Gila, satu malam
Gue dibikin tidur, bokap gue di belakang gue baca surat Al-Waqiah. Dia ngajiin gue. Cuma dalam hati gue gini, gue mau bilang lu minggir kepanasan gue, tapi gue butuh itu doa, karena dari ujung pala sampai ujung kaki gue udah mulai adem. Pas ada doa itu? Iya, adem sampai pas ke dengkul gue tidur. Iya. Kaki gue bisa gue napakin ke lantai gak panas. Enaknya itu pasti buat lu tuh enak banget gitu ya. Gue tidur, ternyata tidur gue mimpi orang tinggi itu kayak seplafon gitu, hitam. Mukanya tuh siluet hitam doang. Dia cuma satu doang ucapan dia. Yang bikin gue langsung minta gue tobat. Man robuka, siapa Tuhanmu? Gue udah tinggal pelak. Siapa itu? Ya entah, wallahualam apa Tuhan ngirim gue malaikat, gue gak tahu. Dia ngomong gimana? Man robuka. Kalau di Islam man robuka itu siapa Tuhan? Ya siapa Tuhan? Gue langsung ngomong la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Gue langsung tobat, bangun istighfar. Wah ngeh, bapak gue meluk. Itu baru api itu hilang. Api itu hilang saat bapak gue meluk gue. Tobat deh, tobat. Akhirnya disitulah lu berhenti tuh. Pengen nangis gue kalau inget itu. Tujuan gue biar lo semua yang punya item stop. Semua itu cuma jebakan setan. Oke. Yang abadi itu yang punya Tuhan. Oke. Lihat, gue aja nyeselnya nggak udah sampai sekarang. Aksi nekat pemuda makan sesajen di kuburan. Kelakuan pemuda ini bikin geger dunia maya, lantaran aksinya dibilang teramat anti-mainstream. Pasalnya pemuda tersebut berani memakan sesajen di kuburan yang dianggap keramat oleh warga setempat. Ini bener-bener enak banget Walaupun nasinya udah agak kering tapi ini masih seger loh. Tahu tempenya itu juga lezat banget. Dan juga ayam wingkungnya secuil itu kayak enak banget. Dalam videonya yang viral, pemuda itu pun sempat berujar jika tak mengapa memakan sesajen bila sudah agak lama. Dan ya, benar saja. Pemuda itu pun memakan nasi yang dibungkus dalam daun pisang meskipun sudah agak keras. Sontak unggahannya ini pun banjir komentar warganet. Ada yang menyebutnya menantang maut, namun ada pula yang menganggapnya biasa saja. Ini ada makanan tapi ayamnya ini agak besar Walaupun ini agak dirubung semut dikit tapi ini masih enak kok. Ya udah ini langsung aja aku ambil dan mau aku makan. Dan ternyata ini pas aku buka itu kayak masih enak banget Dan ternyata ini bener pas aku makan itu kayak seger banget gitu loh. Rasa-rasanya itu seperti makan di kuburan. Karena ini makanan bener-bener enak dan sedikit ekstrim. Jadi ini aku kasih nilai 10/10.